lindungi dan seterusnya. Ya, tugasnya kata Allah, kamu adalah pemimpin. Ini strukturnya. Kenapa pemimpin? Karena aku lebihkan kamu dari wanita. Laki-laki itu lebih kuat, laki-laki itu lebih panjang wawasannya, dan dia adalah lebih tangguh. Coba ada maling lari, yang ngejar siapa? Laki-laki. Ibu perempuan pakai dasar. Ibu-ibu duluan, laki-laki duluan yang ngejar, lebih kuat. Ibu mau pindah lemari, yang ngegeser siapa? Suami. Masa ibu nggak kuat, walaupun gede badannya dia nggak kuat. Nah, karena itu kata Allah, laki-laki adalah pemimpin, ya, perempuan yang dipimpin. Yang kedua, kewajiban suami adalah memberi nafkah zahir dan batin. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nafkah zahir ialah sandang, pangan, papan, dan Avanza. Nah, boleh ditambahin sekarang ya. Jadi karena kalau gak ada mobil kita susah, Bu. Susah ya. Nah, jadi memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya, dan istri tidak boleh menuntut nafkah di luar ambang batas suaminya. Calonnya nggak ada ya di sebelah sana ya. Ini kita aja, Pak. Biarin dia nggak dengar ya calonnya. Jadi sebenarnya kewajiban sebagai seorang suami ialah memberikan nafkah zahir dan batin. Tidak hanya zahir, juga batin. Maka ada pekerjaan yang misalnya harus meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Ini sebenarnya harus ada kesepakatan dulu. Apalagi pengantin baru, Masya Allah, baru nikah ditinggalkan, nggak pulang 2 tahun, kan Bang Toyib jadinya kan. Nah, kasihan. Jadi misalnya di daerah saya di Tanjung Priuk, Pak, itu banyak yang suaminya belayar. Saya bilang, saudara harus ada perjanjian dulu. Mau nggak baru nikah ditinggalkan 2, 3, 4 bulan? Kalau ibu di sini nggak mau, mana nyaman ya, baru nikah udah tinggalkan setahun 2 tahun, atau sebulan 2 bulan, atau sampai 6 bulan. Jadi ada yang demikian. Nafkah batin hukumnya wajib, harus diberikan. Nggak cukup cuma uang saja. Uang bisa ditransfer, yang itu bisa ditransfer. Nah, 2. Yang kedua, ada kewajiban istri. Nih, ibu-ibu di sini ada kewajiban istri. Apa kewajibannya? Ialah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidullah. Adapun wanita-wanita yang soleha ialah menjaga harta dan dirinya dikala suami tidak ada. Jadi suami tidak ada, jaga harta dan jiwa. Bahkan sedekah saja kalau suami tidak ridho, jangan. Tapi kalau suami ridho, boleh. Apalagi utang, apalagi kredit. Karena ada yang nagih kan, siapa yang ngutang? Istri bapak. Nah, jadi repot kan. Jadi untuk memberikan hal yang baik adalah kepada keluarga agar senantiasa ada ridho dari suami. Nah, kemudian itu kewajibannya ya. Lalu yang kedua adalah taat kepada suami. Ini perempuan. Taat kepada suami selagi suaminya tidak menyuruh kepada maksiat. Ini ada komanya. Istri wajib taat kepada suami selagi tidak menyeru kepada dosa. Dan kalau suaminya menyuruh dosa, istri boleh tidak taat. Misalnya, Dek, padahal muslim, gak usah pakai kerudung, itu nggak bisa. Oh, maaf mas, ini kan kita sebagai seorang muslim misalnya, kewajiban kita adalah ini, dibicarakan saja, jangan kencang-kencang juga. Oh, kalau begitu kita pisah aja, jangan. Cari suami susah. Susah, begitu tukar tambah, susah. Jadi jaga dengan baik-baik, jangan sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit pulang orang tuanya, sedikit-sedikit buntal baju, jangan. Cari suami itu susah. Ya, contohnya ya bunda-bunda kita sampai usia dewasa semua, Masya Allah masih rukun. Itu kalau bunda dibuka Bunda Ali, kalau dibukain maskernya seperti usia 35 tahun. Masya Allah, ini nggak dibuka aja maskernya, luar biasa. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang aktif dan rajin ibadah. Betul. Ini bukan PHP, memang benar beliau luar biasa. Coba aja lihat, ya gitu kelihatan. Orang ibadah kan kelihatan kan? Bunda Ali kelihatan kan? Ya iya kelihatan. Ya, jadi memang beliau begitu. Maka awet muda itu ibadah ya, yang baik, karena dalam tahajud, dalam wudhu, dalam duha, itu semua ada efek kepada kesehatannya. Oke.
Kemudian jadi dua kewajiban istri taat kepada suami, yang kedua adalah menjaga harta dan jiwa. Lalu ayat 35-nya masih ayat 34-nya kata Allah, dalam ayat itu dijelaskan fa'in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila. Jika istrimu sudah taat, ini ada laki-laki nih. Jika istrimu sudah taat, kamu jangan mencari jalan untuk menyusahkan dirinya. Ini bapak-bapak nih, ya. Bapak-bapak di sini nggak banyak apa? Nggak banyak, ini kita omongin aja, ya. Nggak banyak di sini. Jadi Muhammad bukan di sini ya, di sini nggak ada, di Poncol nggak ada, di sono di Pulau Seribu ke tengahnya lagi. Jadi suami itu kadang-kadang sudah maju, di sini nggak ada, sudah maju, sudah hebat, punya jabatan, dia biasa suka menyusahkan istrinya. Soalnya di sini nggak ada, di sini nggak ada. Mulai dari lirik kanan, lirik kiri, gitu kan? Memang rumput tetangga katanya lebih hijau. Ini penyakit nih, penyakit laki-laki. Maka saya sarankan suami kita, pasangan kita ajak untuk hidup secara religius, agar dua-duanya mengerti, istrinya mengerti agama, suaminya juga mengerti dan taat beragama, agar seiring sejalan. Kalau tidak, akan banyak masalah. Oke. Kemudian ayat 35-nya dijelaskan, apabila di keduanya ada perselisihan, ini, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Jika keduanya ada perselisihan, ini Mas Fajar mungkin belum pengalaman ya. Kalau kita udah banyak, udah sering. Jika keduanya ada perselisihan suami istri, maka ada langkah-langkah menurut agama. Apa langkahnya itu? Pertama, nasihati dia. Pertama nih, nasihati. Maka suami harus berwibawa di depan istrinya. Yang kedua adalah jauhi tempat tidur. Yang ketiga, pukul dengan tujuan untuk mendidik. Quran. Satu, jauhi tempat tidur. Satu, nasihati. Yang kedua, jauhi tempat tidur. Yang ketiga, pukul untuk mendidik. Pukul aja pakai uang 100 ribuan sekepok aja udah daripada ngomel terus kamu belanja aja sana gitu. Nah, tapi pukulannya jangan mematahkan tulang dan jangan mengeluarkan darah ya dengan uang itu. Karena kalau mematahkan tulang, mengeluarkan darah itu kena KDRT. Suaminya bisa dipenjara, istrinya pun ngomong kan. Jadi apa juga tuh. Jadi itu. Kemudian tahapannya apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan, maka di Quran dijelaskan datangkan hakam. Hakam itu wali dari keluarga perempuan dan wali dari keluarga laki-laki. Jadi ibu sekalian, wali itu bertugas tidak hanya menikahkan, tapi juga bertugas bila ada sengketa. Nah, misalnya gini, di kita banyak yang salah. Baru ada masalah langsung pulang. Ya sudah pulang, misalnya anaknya kejedot tembok, ya kejedot pintu, ada memar sedikit. Wah, kenapa nih anak gua? Diapain? Awas ya. Wah, nanti jadi permusuhan. Jadi permusuhan kan? Karena dia beritanya juga mesti akan membela dia kalau dia perempuan pulang ke orang tuanya. Bela dia. Nah, jadi akhirnya permusuhan. Maka langkahnya yang pertama, ketika ada perselisihan adalah damaikan di antara kedua, lalu panggil hakam. Misalnya dipanggil nih wali dari laki-laki, dari perempuan, lalu diajak bicara. Apa sih masalah kamu kok bisa nggak selesai? Nah, nanti orang tua dia ngasih nasihat yang sudah pengalaman kan? Oh, masalahnya diutik-utik, masalahnya apa? Modal, Pak. Udah, pokoknya kasih modalnya, udah aman kan? Udah selesai gitu. Jadi yang terpenting adalah ada wali yang berbicara dengan baik. Kata Allah, jika keduanya hendak mengadakan perbaikan, ini catat baik-baik ya. Jika suami istri ketika ada perselisihan hendak mengadakan perbaikan, maka Allah akan membantu untuk menyelesaikannya. Kecuali kalau memang dia berantemnya tidak mau selesai, kan ada juga yang memang berantem mau cerai. Itu Allah nggak bantu. Tapi kalau betul-betul ya Allah ada perselisihan anak kami, tapi kami ingin ini segera selesai dan ada perbaikan, kata Allah, aku akan bantu untuk menyelesaikannya. Karena kalau tidak ada pernikahan, kalau manusia tidak atur dengan pernikahan, ini akan seperti binatang. Akan seperti binatang. Maka pernikahan itu sakral, pernikahan itu baik, penting dan perlu dirayakan. Jangan tidak dirayakan. Oke.
Yang terakhir ayat 36, surat 4:36, ini yang juga kadang jarang diperhatikan. Ada 10 syarat keluarga sakinah. Di Quran itu ada. Satu adalah wa'budullah.